Halo Sobat Anime, sudah waktunya lagi nih Kaisar Iblis Chijopan. Tapi sebelumnya kita bacakan dulu yuk Sawerianya. Aduh, langsung aja. Dari kaum rebahan. Waduh, apa-apaan nih? Waduh, sabut buat apa nih bang? Dan dari warga Bekasi. Lanjut bang. Wah, makasih banyak ya yang udah bantu-bantu rakit PC buat Pak Abang ganteng kita nih. Waduh. Ya, makasih udah yang donasi. Dah langsung aja yuk kita gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Setelah Zaufan yang kembali memasuki gua ruang bawah tanah yang ada di bawah kaki gunung Blackwind, Zaufan dirinya menghampiri patung-patung yang tertanam di tempat itu untuk melakukan sebuah ritual gila yang akan membuat keluarga Luo tidak akan dapat disentuh oleh siapapun, termasuk keluarga kekaisaran itu sendiri. Sedangkan di sisi lainnya, dalam beberapa bulan kemudian, gerbang kaisar mereka menggunakan waktu yang ada untuk memimpin pasukan sekutu miliknya dengan jumlah yang sangat besar untuk melakukan inovasi penyerangan ke wilayah milik Pavilion Qianlong dan juga Mansion Jianhou. Namun karena mereka sudah tahu akhir apa yang akan mereka alami jika tidak mengikuti instruksi dari Zaufan, membuat mereka memutuskan alih-alih untuk melawan, mereka pun memutuskan untuk melarikan diri. Dan sejauh ini dari perang yang ada, yang diuntungkan adalah Zaufan, karena dirinya dari pertarungan itulah ia mendapatkan ratusan ribu pasukan baru dari para mayat-mayat yang telah ia kumpulkan, yang didapat dari korban perang dan juga dari para makam leluhur para bangsawan agung yang telah ia jarah. Dan mereka jelas adalah pasukan kuat yang akan di Edo Tensei sepertinya. Hanya saja dalam rencana Zaufan untuk mengumpulkan para mayat-mayat itu ternyata tidak diketahui oleh sekutu-sekutu miliknya. Dan itu juga secara tidak langsung mereka, para sekutu-sekutu milik Zaufan, mengikuti semua rencana yang telah ia buat, layaknya seekor anjing yang patuh terhadap tuannya, serta menyalahkan semua kejadian yang ada ini kepada gerbang kaisar. Dan pada titik inilah 7 keluarga bangsawan agung secara resmi sudah dapat dikatakan hancur dan terbagi menjadi 2 belah pihak yang memang saling berlawanan secara terbuka. Dan itu juga memaksa mereka, aliansi milik Zaufan, untuk melakukan sebuah pertemuan rapat aliansi, di mana di dalam rapat itu Zaufan dia berujar, fase selanjutnya pastinya adalah sebuah perebutan kekuasaan. Karena kita tahu saat ini keluarga kekaisaran memiliki masalah dari dalam maupun luar kekaisaran. Dan selagi gerbang kaisar bertindak liar di seluruh Tianyu, maka akan ada 2 kekuatan puncak yang akan bergemuruh dan perang akan segera datang, dan kita tidak akan bisa lagi untuk menghindari perang itu. Mendengar Zaufan berujar kata menghindar, membuat salah seorang yang ada di dalam pertemuan ini kesal dan juga murka. Hei, untuk apa kita menghindarinya? Kami sudah menderita selama ribuan tahun terakhir ini di tangan mereka, dan sekarang mereka menghancurkan rumah kami. Maka dari itu, kami tidak akan lagi berdiam diri, dan demi negeri ini kami akan bertindak, ujar salah seorang tetua milik Pavilion Qianlong. Di mana pada itu dia juga berujar, saat ini kami memiliki keluarga Luo sebagai saudara kami. Maka dari itu kami yakin kalau kita bisa melawan gerbang kaisar dan aliansinya bersama-sama tentunya. Zaufan, kau bisa memimpin kami dalam menghancurkan mereka. Dan itulah satu-satunya pilihan yang kami miliki. Kau bisa memimpin kami dalam peperangan besar ini. Hal itu pun dibenarkan oleh patriark dari Mansion Jianhou. Itu benar. Kita akan melawan mereka sampai mati. Mari kita bekerja sama melawan mereka, ujar patriark Mansion Jianhou. Dan jelas apa yang dikatakan mereka semua ini yang ada di dalam rapat aliansi ini membuat Zaufan yang mendengarnya dia tersenyum, karena ini semua pembicaraan yang ada di dalam pertemuan ini sudah ada di dalam rencananya.
Namun di sini untuk lebih memainkan perannya dalam dan juga terlihat lebih meyakinkan, di sini Zaufan dia berujar, tenanglah semuanya. Aku mengerti apa maksud kalian semua. Karena jelas ajaran yang telah diberikan oleh leluhur kami adalah tentang kebenaran dan juga moral terhadap saudara-saudara kami. Maka dari itu, kalian semua yang telah membantu kami di saat kami berada di titik terendah, jelas kami akan membalasnya dan tidak akan melupakan semua jasa kebaikan yang selama ini telah kalian berikan kepada kami. Dan sekarang, karena kalian semua berada di dalam masa-masa yang sangat sulit, kami, klan Luo, akan maju paling depan untuk memberikan keadilan buat kalian semua. Maka dari itu, ini adalah sebuah deklarasi perang dariku, dan kita akan melawan mereka hingga mati. Ujar Zaufan yang disambut saut-sautan oleh mereka yang bangga dengan apa yang dikatakan oleh Zaufan. Seorang iblis gila yang diakui kekuatannya yang akan berada di pihak mereka jelas membuat mereka semua senang. Pelayan Zhao, kau memang sangat adil. Keadilan yang dimiliki oleh keluarga Lu memang patut untuk dihormati, saut-sautan dari para keluarga bangsawan agung itu. Sedangkan untuk Yun Hai, doi yang saat ini sudah dapat berpikir licik dan tidak lagi naif, membuatnya berujar di dalam hati, kebaikan apa? Kalian semua ada di sini karena pelayan Zhao dapat memberikan kalian keuntungan, bukan? Di dunia ini ada sebuah aturan yang tidak tertulis, yaitu yang kuat mereka akan melahap yang lemah, dan jika bertindak atas kebaikan semata, jelas itu hanya akan membuat klan Luo jatuh ke dalam lubang kegagalan yang sama seperti di masa lalu. Maka dari itu saat ini akan berbeda, ujar Yun Hai di dalam hati. Sedangkan yang ia ucapkan adalah semuanya. Sebagai patriark dari keluarga Luo, aku Yun Hai, aku akan mendukung deklarasi perang ini untuk dapat melawan gerbang kaisar dan juga memberikan keadilan bagi kita semua. Ujar dari Yun Hai yang membuat Zaufan yang mendengarnya dia tersenyum. Karena ia tahu saat ini Yun Hai tidak lagi seperti seorang bocah naif. Namun di sisi lainnya, di sisi gerbang kaisar, mereka ternyata telah menyiapkan deklarasi perang mereka juga, dan mereka akan mengirimkan pesan deklarasi itu secara resmi kepada keluarga Luo. Namun di sisi pertemuan gerbang kaisar yang saat ini telah usai, di sini keluarga bangsawan lembah Yaoming yang akan pergi. Mereka pun diantar oleh Tuan Leng Wuchan, di mana Tuan Leng Wuchan ia berujar, Tuan Yu, saya dengar Anda dulu dekat dengan pangeran kedua, ya kan? Tanya Tuan Leng Wuchan yang disambut oleh bocah Yu. Ya, dia percaya kepadaku sepenuhnya, sambut bocah Yu. Di mana Tuan Leng Wuchan ia juga berujar, ya, kalau begitu silakan Anda kembali ke sisinya. Pihak kami dan juga Zugi Changfeng telah memiliki sebuah MOU, tapi kalau mengenai si rubah tua itu, kita masih harus memiliki sebuah jaminan dan harus menyiapkan sebuah rencana cadangan. Dan kau tahu, karena kita akan berperang melawan keluarga Luo, akan sangat menyebalkan sekali jika keluarga kekaisaran ikut campur. Mendengar apa dikatakan oleh Tuan Leng Wuchan, sini bocah Yu ia pun paham apa maksud dari Tuan Leng Wuchan yang membuat dirinya berujar, ya, kau ini sudah seperti Zaufan saja. Ujar bocah Yu yang membuat Tuan Leng Wuchan sedikit ternotis. Namun setelahnya ia pun tertawa. Begitu rupanya. Jadi ia telah mengunjungimu rupanya. Ujar Tuan Leng Wuchan yang paham apa maksud dari kata-kata bocah Yu. Dan beberapa hari kemudian deklarasi perang yang disampaikan oleh gerbang kaisar untuk berperang melawan keluarga Luo dan juga aliansinya ternyata telah sampai ke pihak masyarakat luas, dan itu membuat sebuah kegaduhan keributan nasional di mana gerbang kaisar mereka menggunakan hak kekaisaran mereka dan menganggap kalau diri mereka sebagai utusan kaisar yang akan menghancurkan kediaman dari sang pengkhianat Zaufan dan juga keluarga Luo, serta mereka bersumpah untuk menghancurkan semua keturunannya dari negeri ini demi kedamaian.
Sedangkan deklarasi perang yang diberikan oleh keluarga Luo berdasarkan sebuah tuduhan di mana Zaufan menuduh gerbang kaisar atas aksi kejam yang telah mereka lakukan serta penipuan besar yang ingin menganeksasi 7 keluarga bangsawan agung untuk menjadi miliknya sendiri. Dan sebagai keluarga bangsawan ke-8, keluarga Luo akan mengambil sebuah tindakan sebagai pelayan setia di negeri ini untuk menyingkirkan para sampah masyarakat dan melenyapkan kebusukan itu. Namun berbeda dengan keluarga kekaisaran, karena ternyata saat ini keluarga kekaisaran terlihat sangat tenang seolah-olah tidak mengambil sebuah tindakan. Dan itu membuat dasar kampret tua sialan. Dia pura-pura tuli. Dia menyuruhku untuk mengurus Zaufan dan sekarang dia tidak mau membantuku. Dasar kampret tua sialan, ujar Patriark Huang Futian Yuan yang murka dengan sikap kaisar yang tidak mengambil sebuah tindakan. Sedangkan untuk Tuan Leng Wuchan, dia berujar, Tuan, bukankah kita sudah tahu kalau hal ini akan terjadi? Keluarga kekaisaran, mereka ingin menjadi pihak ketiga. Jadi mana mungkin mereka akan membantu kita tanpa adanya sebuah alasan. Dan permintaan kita hanya akan bekerja dan disetujui jika kita hanya meminta bantuan pasukan, tidak dengan dukungan lainnya. Dan aku yakin dia tidak akan memiliki alasan untuk mengurus kita. Saat ini aku yakin kalau kaisar sedang berpikir kalau kita dan juga Zaufan telah masuk ke dalam rencana yang telah ia buat, ujar Tuan Leng Wuchan yang membuat Huang Futian Yuan kesal. Masuk ke dalam rencananya? Tidak. Itu hanyalah sebuah delusi yang ia miliki. Karena sebelum ia memiliki kesempatan itu, aku pasti akan menghancurkannya, ujar Huang Futian Yuan. Sedangkan di sisi lain, di istana kekaisaran saat ini, kaisar memanggil Marshal Dugu. Dan ia juga menganggap kalau ini sudah waktunya untuk dirinya bergerak. Dan dipanggil oleh kaisar, jelas membuat Marshal Dugu siap akan semua perintah yang akan diberikan oleh kaisar. Kaisar, perintahkan saya, sambut Marshal Dugu. Di sini kaisar dia berujar, Marshal, dengan menggunakan alasan untuk membasmi para pengkhianat saat ini, kumpulkan 1 juta prajurit di bawah komandomu. Dan aku yakin kau sudah tahu apa yang harus kau lakukan, ya kan, Marshal? Baik, sambut Marshal Dugu. Di sini Marshal yang tahu kalau ia akan menyerang keluarga Luo membuatnya berujar di dalam hati, Yunhai, maafkan aku, ini adalah perintah kaisar. Sedangkan yang dia ucapkan adalah, Yang Mulia, keberangkatan saya dan juga pasukan jelas akan membawa kekacauan di ibu kota kekaisaran. Saya takut kalau hal itu akan tidak apa-apa, sambut dari kaisar. Yang membuat Marshal pun sedikit ternotis di mana kaisar dia juga berujar, Marshal, aku telah membuat sebuah rencana untuk hal itu. Maka dari itulah kau tidak perlu khawatir. Rencana ini akan menyelesaikan situasi kritis yang ada di Tianyu. Dan kau tahu, Marshal, kesalahan di dalam misi kali ini tidak akan diterima. Baik, sambut Marshal Dugu. Dan setelahnya Marshal Dugu pun pergi menyiapkan 1 juta pasukan yang ada untuk menyerang keluarga Luo dan juga gerbang kaisar. Dan kepergian Marshal Dugu membuat kaisar dia berujar, Marshal, tolong jangan salahkan aku atas kekejamanku ini, karena ini semua aku lakukan demi kebaikan negeri ini. Dan setelah alur cerita dari Magic Emperor, si Jopan, Kang Iblis ini hari ini, dan sampai jumpa besok untuk si Jopan lagi. Dan sampai jumpa, bye, thank you.